Salam, damai sejahtera dari Allah bagi kita sekalian. Dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat 10, tapi saya membacakan ayat terakhir bagi kita. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman dan berkat itu berjalan berdampingan. Bicara tentang kesembuhan, pertolongan, mujizat, pengharapan yang dinyatakan, penyelesaian masalah, ada kalanya Tuhan hanya menuntut kita untuk beriman, untuk percaya saja. Sebab hal-hal yang tidak terpikirkan itu adalah bagian dari Tuhan untuk menyelesaikannya bagi kita. Tetapi kadangkala yang jadi persoalan adalah hidup kita itu berjalan hanya sekedar casingnya kelihatan baik, bagus, tetapi sedang kita mempraktekkan nilai-nilai yang bukan kebenaran. Dalam keadaan, dalam situasi yang seperti inilah, bagaimana kita tetap mempertahankan iman dan berkat itu bisa menyertainya. Ada 3 indikasi yang muncul di dalam ayat-ayat, khususnya Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Indikasi daripada iman dan berkat itu berjalan berdampingan. Ayat yang kedua, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Pernyataan ayat 2 ini, apa sebenarnya kalau kita munculkan pertanyaan bagi seorang perwira, apa yang mendorongnya untuk mencari Tuhan Yesus? Padahal dia bukan seorang anak Tuhan. Dia adalah hanya seorang simpatisan yang memperhatikan kehidupan umat Allah pada waktu itu. Tetapi pertanyaannya, apa yang mendorongnya untuk mencari Tuhan? Tentu dia menyadari ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang besar, yang dahsyat muncul dalam pribadi itu. Sekali lagi, iman dan berkat itu indikasinya adalah pada waktu ia mencari Yesus. Yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Yang kedua, perwira ini adalah seorang yang punya kedudukan tinggi. Selayaknya seorang yang berkedudukan itu diletakkan lebih dari orang lain. Tetapi tidaklah demikian sang perwira ini. Tetapi dia mengambil sikap rendah hati. Dia adalah seorang pemimpin prajurit yang membawai 100 orang. Punya sebuah atau kedudukan yang sangat bergengsi, jabatan yang cukup tinggi. Tetapi dia tidak menggunakan jabatan sebagai sarana untuk meninggikan dirinya. Tetapi di hadapan Yesus, dia memiliki kerendahan hati. Dalam ayat yang ke-8, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya.
Perwira Kapernaum ini tahu dan mengerti hukum otoritas. Tahu persis hukum otoritas. Dia tahu dia Yesus Tuhan yang berkuasa. Dia tahu dia dapat melakukan segalanya. Dia mengerti persis ketika berjumpa dan Tuhan melawat, sesuatu pasti akan terjadi. Dia mengerti betul. Maka dengan pernyataan ini muncullah ayat yang ke-10. Didapatilah hamba itu telah sehat kembali. Terjadi sebuah penyelesaian. Sekali lagi, iman dan berkat itu berjalan berdampingan. Maka kalau kita berjalan bersama di dalam Tuhan, Anda dan saya akan menikmati dampak daripada apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan itu. Kesembuhan, pertolongan, lawatan Allah dikerjakan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.